Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niputu Diva Maharani dengan NIM 2312011042 yang akan menjelaskan terkait tugas analisis karya sastra di media sosial TikTok berupa puisi yang berjudul Negeri Hukum Tanpa Keadilan. Baik, langsung saja. Baik, ini ada beberapa screenshot yang saya dapatkan dari postingan yang ada di TikTok terkait puisi Negeri Hukum Tanpa Keadilan. Baik, adapun jumlah like, komen, share, dan disimpan yang telah saya temukan di postingan tersebut, yaitu yang pertama, jumlah like atau suka pada postingan tersebut sebanyak 1036 orang yang sudah menyukai postingan tersebut. Kemudian untuk share atau bagikan sebanyak 130 orang. Kemudian ada komentar, yaitu 26 komentar, dan disimpan sebanyak 310 orang. Seperti itu. Untuk selanjutnya, terkait caption yang digunakan dalam postingan tersebut. Nah, caption pada puisi Negeri Hukum Tanpa Keadilan mencantumkan judul dan penulisan. Nah, hal ini dapat memberikan identitas yang sangat jelas terkait penulis dan judul secara menonjol, seperti itu. Kemudian tanggal penulisan menunjukkan relevansi isu sosial saat itu. Nah, gaya penulisan yang sederhana dapat menarik perhatian pembacanya. Kemudian mencerminkan emosi dan kritik terhadap ketidakadilan serta mendorong interaksi dan diskusi. Seperti itu. Untuk selanjutnya terkait lagu. Nah, lagu yang digunakan dalam postingan tersebut yaitu berjudul lagu Gugur Bunga. Nah, bisa dilihat ini adalah salah satu yang saya screenshot, yaitu lagu Gugur Bunga adalah lagu yang mengisahkan tentang kehilangan dan pengorbanan. Seringkali dihubungkan dengan tema perjuangan dan ketidakadilan. Nah, dalam konteks puisi Negeri Hukum Tanpa Keadilan, penggunaan lagu ini dapat memperkuat pesan emosional dan kritik sosial yang akan disampaikan dalam puisi tersebut. Melodi dan liriknya yang menyentuh hati dapat menciptakan suasana yang mendalam. Nah, hal ini dapat menambah juga resonansi tema keadilan dan penderitaan yang diangkat dalam puisi tersebut, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu terkait tanda komentar. Nah, pada postingan TikTok di bawahnya itu ada tanda komentar atau seperti kolom komentar yang dimana kolom tersebut berfungsi atau memberikan ruang kepada pembaca untuk berdiskusi tentang makna puisi, memberikan interpretasi atau berbagai pengalaman pribadi yang relevan. Nah, hal ini juga dapat menciptakan interaksi sosial di sekitar tema puisi tersebut atau di postingan tersebut, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tanda pencaharian yang berada atau terletak di atas postingan. Nah, tanda pencaharian yang berkaitan dengan puisi ini menunjukkan atau istilahnya seperti keadilan sosial, korupsi, atau suara rakyat. Ini menunjukkan ketertarikan pembaca terhadap isu-isu yang diangkat dalam puisi, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu terkait segi penyajian dalam postingan tersebut. Nah, yang pertama itu ada dari segi penyajian visual. Nah, penyajian puisi dalam bentuk gambar dengan latar yang lumayan estetik dapat menambahkan daya tarik perhatian dan membuat pembaca lebih tertarik untuk membacanya. Nah, kemudian ada dari segi tata letak, yaitu terkait penempatan teks yang jelas dan teratur. Hal ini juga dapat memudahkan pembaca untuk memahami isi dari puisi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ada karakteristik dari puisi. Nah, yang pertama itu karakteristik dari segi tema. Nah, dalam tema ini fokus utama puisi ini adalah kritik terhadap ketidakadilan dan korupsi dalam masyarakat. Nah, penulis juga sedikit menyoroti terkait kesenjangan antara hukum yang seharusnya melindungi rakyat dan kenyataan yang ada, seperti itu. Kemudian yang kedua
terkait gaya bahasa. Nah, penggunaan gaya bahasa yang lugas dan langsung dengan metafora yang kuat. Contohnya, seperti kata-kata dalam puisi yaitu hukum yang ditegakkan dengan retorika. Nah, menunjukkan ironi dalam penegakan hukum seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada dari segi struktur. Nah, puisi ini memiliki pembagian yang jelas dengan setiap bait penyampaian ide yang terstruktur. Kemudian transisi antara tema satu dengan tema lainnya itu terasa halus dan sangat terstruktur. Kemudian yang keempat yaitu emosi yang mendalam. Nah, dalam puisi tersebut atau postingan tersebut juga terdapat nuansa kesedihan dan kemarahan terhadap keadaan yang dialami oleh rakyat, terutama rakyat-rakyat terpinggirkan atau orang-orang miskin. Nah, rasa empati terhadap penderitaan mereka terlihat jelas pada puisi tersebut. Kemudian yang kelima yaitu simbolisme. Nah, simbol-simbol seperti perdamaian dan keadilan sangat menggambarkan harapan yang hilang. Konsep mata uang menggambarkan bahwa keduanya harus berjalan beriringan. Kemudian yang keenam yaitu terkait kritik terhadap kebijakan. Nah, penulis juga menyoroti bahwa kebijakan yang ada seringkali hanya bersifat simbolis dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu terkait puisi ini tergolong ke mana. Nah, jadi puisi ini tergolong ke subaltern atau masyarakat yang terpinggirkan. Nah, puisi yang berjudul Negeri Hukum Tanpa Keadilan merupakan contoh karya subaltern yang memberikan suara kepada masyarakat yang terpinggirkan, terutama orang miskin yang mengalami ketidakadilan dalam puisi tersebut. Penulis juga menunjukkan bagaimana hukum seringkali digunakan untuk menindas, bukan melindungi rakyat kecil. Dengan mengekspresikan penderitaan mereka, puisi ini juga berfungsi sebagai alat pemberdayaan dan mendorong pembaca untuk merenungkan kondisi sosial yang ada. Nah, simbol-simbol seperti perdamaian dan keadilan juga menggambarkan harapan yang hilang, menjadikan puisi ini kritik sosial yang mendalam terhadap realitas ketidakadilan yang terus berlanjut sampai saat ini. Nah, kemudian ada urutan terbanyak karya sastra di media sosial. Nah, saya mendapatkan data di Google bahwa seiring berjalannya waktu, seperti saat ini bahwa media sosial yang sering diakses oleh masyarakat atau individu yaitu yang pertama ada TikTok, yang kedua ada Instagram, yang ketiga ada Twitter, dan yang keempat ada Facebook, dan masih banyak lagi seperti WhatsApp dan aplikasi lainnya. Nah, kemudian ada perbedaan puisi atau karya sastra di TikTok dengan media sosial lainnya. Nah, karya sastra di TikTok berbeda dari media sosial lainnya karena mengutamakan format video pendek yang menggambarkan elemen visual dan audio seperti musik, latar, dan efek suara. Hal ini dapat menciptakan pengalaman yang dinamis. Nah, durasi karya di TikTok juga biasanya singkat seperti puisi atau cerita yang dibacakan dalam 1 sampai 3 menit. Dan pengguna dapat berinteraksi langsung melalui komentar atau kolaborasi. Nah, konten juga sering terpengaruh oleh tren dan tantangan. Nah, hal ini dapat menyajikan gaya penyampaian yang lebih santai dan relatable. Dengan algoritma yang mempromosikan video berdasarkan minat, TikTok juga menawarkan aksesibilitas yang tinggi. Nah, hal ini juga dapat menjadikannya platform unik untuk menikmati dan berbagai sastra lainnya. Baik, adapun kesimpulan dari analisis yang telah saya dapatkan yaitu puisi Negeri Hukum Tanpa Keadilan yang telah saya dapatkan di TikTok. Hal ini dapat mencerminkan suara subaltern yang mengkritik ketidakadilan sosial dan hukum yang menindas masyarakat terpinggirkan. Nah, melalui gaya bahasa yang kuat dan simbolisme yang mendalam, puisi ini berfungsi sebagai alat pemberdaya bagi mereka yang tidak terdengar. Selain itu, karya sastra di media sosial, terutama di TikTok, juga menawarkan format